Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sepakat bahwa ucapan tahlil, la ilaha illallah, ialah zikir yang terbaik. Namun, tahlilan yang dimaksud dalam video ini ialah rangkaian ritual ibadah yang dilakukan oleh sebagian umat Islam untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah wafat disertai pembagian makanan di rumah sang mayit. Biasanya, tahlilan dilakukan pada hari pertama kematian sampai ke-7, ke-40, ke-100 hingga ke-1000. Berikut 9 alasan upacara tahlilan tidak perlu dilaksanakan lagi. 1. Karena teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada seseorang wafat ialah kerabat dan tetangga yang membuatkan makanan bagi keluarga mayit. Bukan sebaliknya, malah keluarga duka yang telah tertimpa musibah justru diropotkan dengan membuatkan hidangan bagi para tamu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika datang kabar wafatnya Ja'far bin Abi Thalib. Beliau bersabda, "Kalian buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah mendatangi mereka sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu kematian." 2. Karena ibadah dalam agama Islam tidak boleh dilaksanakan kecuali ada tuntunan dari syariat, meskipun tampaknya baik. Misalnya, kita buat sebuah sholat fardu baru dalam satu hari yang seharusnya 5 menjadi 6 sholat. Sholat baru ini dilaksanakan pukul 9 pagi, 4 rakaat, berjamaah disertai azan di masjid dan iqomah. Meskipun di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, doa, dan zikir, baik kan? Tapi tetap saja tidak boleh, karena tidak pernah diperintahkan oleh Nabi kita. Sama halnya dengan upacara tahlilan, yang di dalamnya terdapat aturan urutan hari tertentu, beserta zikir dan doa yang telah disusun sedemikian rupa, tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran atau dicontohkan persis oleh Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat lainnya, dan merekalah panutan Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Karena tahlilan bukan murni ajaran agama Islam, namun percampuran dengan ajaran agama Hindu yang telah lama tinggal di Nusantara, kemudian mendarah daging dan dilanjutkan mempengaruhi hingga sekarang. Sebagaimana disebutkan oleh seorang mu'alaf, mantan pendeta Hindu. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Hal ini pun diakui oleh seorang tokoh kiai. Contohnya seperti selamatan kehamilan, selamatan orang hamil 4 bulan, 7 bulan, kemudian selamatan setelah kelahiran dan seterusnya. Sebenarnya awalnya dulu budaya Hindu, bangsa Nusantara sebelum datang Islam. Kalau bukan Hindu, ya Buddha. Kalau bukan Buddha, animisme atau ajaran-ajaran lokal. Sedangkan mencampur adukkan agama Islam dengan agama lain tidak diperbolehkan, terlebih setelah kita mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. 4. Dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, acara makan-makan di rumah duka setelah kematian termasuk bid'ah munkarah dan makruhah, atau termasuk perbuatan baru yang mungkar dan dibenci, sebagaimana disebutkan oleh seorang tokoh agama yang mengutip dari sebuah kitab madhab. Membicarakan masalah tahlilan, padahal ini nanti ada sesi khusus tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah munkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang
Hal ini disebutkan juga di dalam kitab yang lain, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, karya Dr. Mustafa Al-Khan dan tim. 5. Amalan bid'ah tidak diterima di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan dan tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Islam adalah agama wahyu, memiliki dua rujukan utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan sumber-sumber lain seperti Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Maslahah, Al-Mursalah termasuk adat istiadat ialah disesuaikan dengan keduanya. Bukan sebaliknya, malah menyesuaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya orang-orang akan menjawab, "Loh, ibadah ini sudah biasa kita dilakukan oleh kakek nenek pendahulu kami." Alasan ini kuranglah tepat, karena penduduk kota Mekah ketika Islam datang bersama Nabi Muhammad juga berargumen dengan alasan yang sama untuk membela kebiasaan yang telah turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang penduduk Mekah. Kan tapi Nabi Muhammad SAW pun tetap harus menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. 8. Karena tahlilan ini hanya dilakukan oleh segelintir umat Islam saja. Mungkin di Indonesia dan Malaysia banyak atau segelintir di Afrika. Tapi mayoritas muslim di Timur Tengah, Asia, Afrika, apalagi Eropa dan Amerika sama sekali tidak mengenal amalan ibadah ini. Sama sekali tidak tahu. Artinya, ritual tahlilan ini ialah produk baru yang pernah dibuat untuk kemaslahatan lokal saja, bukan benar-benar ajaran agama Islam. 9. Tahlilan termasuk ritual bid'ah lainnya seperti bid'ah sufi ekstrim, bid'ah syiah rafidhah dan lain-lain menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan harta. Itulah di antara sebab umat Islam tertinggal dalam banyak aspek kehidupan dengan peradaban lainnya. Dulu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mencukupkan diri dengan ibadah yang disyariatkan, tidak membuat amalan baru, sehingga waktu, tenaga, pikiran, dan harta dialihkan untuk amalan yang memperkuat umat Islam, baik di bidang ekonomi, sosial, teknologi, militer, dan sebagainya. Hasilnya, Islam mampu bersaing dengan negara adidaya pada masa itu, yaitu Romawi dan Persia, karena potensi sumber daya manusia diarahkan untuk yang semestinya, bukan untuk amalan yang tidak pernah diajarkan. Sedangkan amalan ibadah mereka tetap benar kok, sama sekali tidak ada yang kurang. Itulah 9 alasan utama kenapa kebanyakan umat Islam meninggalkan tahlilan kematian. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika ada keluarga yang meninggal? Yang perlu dilakukan ialah mengurus jenazahnya, memandikannya, membayarkan hutangnya, mensolatkannya, lalu menguburnya, dan yang pasti selalu mendoakannya. Sedangkan kerabat dan tetangga bisa meringankan beban keluarga duka dengan membuatkan makanan, menghiburnya, dan tidak merepotkan mereka. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.